Hey, senang sekali ketemu sama Anda. Hendrik Ronald di sini. Bagaimana kabar Anda? Dan terima kasih buat Anda sudah like, sudah subscribe sama video-video saya. Buat Anda yang belum, silakan like dan silakan subscribe dengan video-video saya. Dan hari ini kita pengen ngebahas tentang kendaraan-kendaraan alternatif yang untuk jarak-jarak sekitar 2 sampai 10 km tuh menurut saya masih nyaman banget. Karena menurut saya gitu ya, kebanyakan aktivitas kita tuh paling-paling ya jarak-jaraknya segitu doang. Misalnya pergi ke sekolah, pergi ke masjid, pergi belanja gitu, atau pergi ke taman, pergi main. Rata-rata jaraknya tuh kurang lebih segitu-segitu aja gitu ya. Dan why not kita bisa pakai kendaraan-kendaraan alternatif yang seperti ini. Karena sekarang di zaman sekarang begitu banyaknya virus gitu, kita harus jaga jarak juga sama orang gitu ya. Dan saya terus terang sekarang agak kurang nyaman ketika harus naik Gojek atau naik Gokar gitu. Kalaupun naik ya saya nyemprot kemana-mana. Nah itu makanya saya menawarkan alternatif ini. Dan alternatif ini menurut saya memenuhi 3 kriteria ini, cepat, murah, dan bagus. Karena biasanya 3 kriteria ini jarang ketemu. Kalau misalnya cepat atau murah jarang bagus gitu ya. Kalau misalnya murah atau bagus nggak bisa cepat. Kalau misalnya mau cepat dan bagus nggak bisa murah gitu ya. Nah alat-alat yang saya tawarkan ini adalah alat-alat yang memang cepat gitu ya. Karena bisa nembus macet tuh enak banget, kemana-mana juga cepet banget, dibawa keluar juga cepet banget. Dan menurut saya juga murah. Karena sekarang apalagi pemerintah ada wacana untuk menghilangkan premium dan juga pertalite, sehingga nanti kita terpaksa membeli pertamax ya. Why not gitu ya, kita pakai kendaraan-kendaraan listrik seperti ini aja ya. Dan harganya juga pasti nggak semahal motor atau nggak semahal mobil ya, nggak bisa dibandingin apple to apple, tapi oke gitu ya. Yang terakhir menurut saya emang kualitasnya emang bagus, mau dipakai belanja ya bisa, mau pergi masuk ke restoran ya bisa, mau dibawa keluar kota, mau jalan-jalan ya bisa gitu ya. Dan ini adalah alat-alat yang pengen saya tawarkan sama Anda. Semoga Anda suka dengan video kali ini. Pertama yang pengen saya perkenalkan sama Anda adalah satu buah skuter, oke? Ini saya beli adalah merek Xiaomi Mijia. Saya ada punya 2 buah skuter dan saya belajar mana skuter yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Xiaomi Mijia ini termasuk salah satu yang terbaik sedunia gitu ya, begitu banyak orang yang pakai. Speednya tidak terlalu kencang tapi juga cukup nyaman. Jadi di belakangnya ini ada remnya, adalah rem cakram kalau Anda lihat, jadi cukup aman tuh. Remnya rem cakram. Oke, dan ini cukup nyaman menurut saya karena dia juga ada lampu di belakangnya, jadi kalau ngerem juga kelihatan gitu ya. Tuh kan ini kalau saya ngerem dia jadi kedip-kedip seperti ini. Oke. Nah, jadi selain daripada rem cakram, alat ini juga dilengkapi sama beberapa alat ya. Jadi bisa seperti belt, di belakang kenceng banget. Ini juga termasuk sebagai pengaitnya. Di sini adalah gasnya. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai, ini adalah ngegasnya. Jadi enak gas, remnya di sini. Ini ada beberapa alat tambahan yang saya pakai, yaitu spion. Ini saya beli sendiri, beli dari Cina. Murah-murah banget alat, paling 20.000, 30.000. Ini gantungan ini beli di Tokopedia, ini cuma sekitar 40.000 rupiah doang. Dan ini berguna banget. Mau bawa belanjaan gitu ya, ini bisa digantungin di sini gitu ya. Anda mau bawa tas atau bawa apa ya, enak gitu ya. Nyaman banget. Dan bahkan alat ini bukan cuma bisa dipakai seperti itu saja, tapi alatnya juga bisa dipakai untuk belanja. Ini bisa kasih lihat, ini tinggal letak di depan seperti ini, naik dan sampai sekarang nggak ada pernah jatuh gitu ya. Nah gitu ya, tinggal naik seperti ini enak banget. Bahkan ketika ada polisi tidur pun juga nggak ada masalah. Nih, dia tinggal naik seperti ini. Nah, badannya tetap bisa ke depan. Banyak orang menyangka bahwa Pak, ini kakinya harus miring gini, badannya miring ke samping. Enggak juga, badannya tetap bisa ke depan seperti ini. Kalau Anda nyaman ya Anda mau ganti kaki juga nggak ada masalah seperti ini. Alat ini ternyata jaraknya cukup jauh. Kalau Anda mungkin merasa bahwa ini paling-paling cuma bisa sekilo, 2 kilo, enggak juga. Karena ketika saya mau pergi ke Mall Central Park itu sekitar 10 kilo pergi, 10 kilo pulang, saya pakai alat ini dan masih aman-aman saja gitu ya. Bagusnya alat ini juga, dia bisa jadi praktis banget. Karena kalau misalnya saya mau pergi belanja, misalnya mau pergi ke Super Indo atau ke Alfamart gitu ya, saya bawa masuk ini ke Alfamart, nggak pernah ada yang marah. Saran saya sih selalu dibawa masuk gitu ya. Numpang parkir ya mas, numpang parkir ya di dekat parkirannya gitu ya. Nggak pernah ada yang marah. Kalau misalnya saya mau pergi ke Hypermart, ke Carrefour seperti itu, saya bahkan bisa ngelipat ini. Nah ini enak banget. Jadi kalau misalnya saya mau ngelipat, ini saya tinggal buka ininya, kuncinya. Oke. Nah, oke. Jadi ini bisa tinggal diangkat. Dan ini cukup ringan, beratnya cuma 10 kilo. Jadi ini kalau misalnya sama galon, ya lebih ringan ini gitu ya. Kalau Anda kuat ngangkat galon, Anda pasti kuat ngangkat ini. Dan ini bisa tinggal dimasukin ke bagasi mobil, atau kalau misalnya Anda pengen baterainya habis, anggap misalnya baterainya habis gitu ya. Anda atau misalnya Anda capek gitu ya, Anda tinggal letaknya ini di depan motor gitu ya, itu bisa. Jadi di kaki si abangnya di depan tuh bisa. Nah, jadi ketika saya lagi pergi ke Bandung, saya tinggal bawa alat ini, saya bawa koper atau saya bawa tas ransel gitu ya. Saya bawa ini di kereta api juga.
Dan enak sekali, begitu sudah sampai turun di Bandung, saya nggak perlu minta jemput, nggak perlu panggil gokar, nggak perlu pakai apa gitu ya. Langsung turun aja, langsung ngeluncur pergi ke hotel. Mau masuk di kamar hotel, nanti kalau malam-malam mau jalan-jalan, mau cari makan, mau cari apa gitu. Saya nggak perlu cari mobil lagi, nggak perlu bergantung sama orang-orang lagi gitu. Tinggal bawa alat ini aja dan enak, tinggal dicas aja juga selesai. Pertama kali masuk pasti ada kontroversi seperti di Indonesia juga pernah ada kontroversi juga ya. Di London juga ini alat ini pernah dilarang, tapi sejak zaman begitu banyak virus orang mulai menyadari bahwa ternyata alat ini memang penting gitu ya. Dan saya sendiri kalau pakai alat ini saya banyak pakai berada di jalur sepeda. Di London sekarang mulai mereka melakukan trial bahwa alat ini diizinkan. Saran saya selalu jalan di jalur yang paling kiri ya sehingga Anda aman juga. Nah, tetap Anda butuh alat-alat pengaman, misalnya seperti ini. Saya sendiri, yang alat pertama yang saya selalu pakai pasti adalah kacamata ya. Ini berguna banget kalau misalnya ini untuk menghindar angin. Jadi kalau misalnya ini mata saya nggak harus muncul-muncul mata, ya, jadi bagus banget. Sarung tangan ini juga boleh. Tapi menurut saya alat-alat yang paling penting nomor satu yang harus Anda pakai wajib gitu ya adalah helm. Ini adalah helm sepeda. Helm sepeda ini juga tidak terlalu mahal harganya. Ada beberapa model seperti ini yang bahkan ada ininya. Bisa langsung kacamata seperti ini enak gitu ya. Kalau tidak ada juga tidak masalah gitu. Anda tinggal pakai kacamata biasa juga bisa. Itu adalah tentang skuter. Oke. Ini berikut adalah alat kedua yang pengen saya jelaskan sama Anda. Nah, ini adalah alat kedua yang pengen saya perkenalkan sama Anda, namanya adalah unicycle, oke? Electric unicycle, atau disingkat EUC. Saya sendiri lebih sering manggil pakai wheels gitu, lebih enak. Saya udah punya 2 buah wheels, yang satu lagi di transport, itu jauh lebih enak, jauh lebih besar, bahkan ada trolley handle-nya. Jadi kalau mau dibawa tuh tinggal gini aja. Jadi kalau mau dibawa belanja kemana-mana, misalnya mau dibawa belanja ke mall, mau dibawa belanja ke bioskop juga bisa, enak banget gitu ya. Tapi ini saya akan perkenalkan wheels yang jauh lebih kecil sama Anda. Ini adalah wheels pertama saya, ini merek Ninebot. Oke, nah ini electric unicycle ini adalah self-balancing, jadi dia akan berusaha menyeimbangkan dirinya sendiri. Tapi tentu saja Anda butuh latihan. Saya sendiri butuh latihan sekitar 1-2 minggu. Karena saya nggak bisa terus-terusan karena banyak kerja, jadi paling-paling malam saya pulang, saya latihan sebentar gitu makanya gitu ya. Dan alat ini menurut saya jauh lebih enak. Karena apa? Karena 2 tangan Anda bebas, jadi Anda bisa 2 tangan bawa groceries seperti ini bisa gitu ya. Dan enaknya alat ini juga kalau saya pakai ini gitu, saya bisa kasih sinyal sama orang. Saya mau belok kanan, saya di tangan saya bisa gini-gini gitu ya. Saya mau suruh orang depan stop, saya bisa begini. Jadi enak banget buat saya gitu. Dan alat ini juga saya kasih aksesoris. Aksesoris yang pertama yang saya pakai adalah ini adalah lampu. Ini otomatis ketika mau ngerem gitu ya, ini akan otomatis nyala gitu ya. Ini lampunya. Yang kedua adalah lampu depan. Jadi ini untuk lampunya. Nah, ini kalau misalnya saya mau bawa malam. Sebenarnya kalau Anda beli wheels yang lebih mahal, seperti wheels yang kedua itu jauh lebih enak, ada lampunya juga terang juga, itu jauh lebih enak. Tapi ya Anda apa-apa, ini waktu saya belajar nih pakai ini. Ini jauh lebih ringan untuk dibawa. Dan kalau begitu diangkat, rodanya langsung mati. Tinggal letakin 2 kaki seperti ini. Kalau misalnya mau maju ya miringin badan ke depan, mau mundur juga ya tinggal miringin badannya ke belakang. Begitu Anda bisa naik ini rasanya free banget. Rasanya benar-benar enak, lebang, bebas banget. Rasa bisa terbang. Ini adalah curhat pribadi saya gitu ya. Dan bagi orang-orang yang sudah pernah merasakan ini naiknya enak banget. Dan karena rodanya lebih besar, jadi kalau misalnya masuk ke lubang, kalau misalnya lewat jalan yang geruduk, jalan yang off-road gitu ya, ini jauh lebih enak gitu. Dan kalau misalnya lewat polisi tidur juga lebih enak. Oke, satu saran saya adalah seperti ini. Setiap alat ini dibuat dengan bebannya, dengan kapasitasnya masing-masing. Waktu itu saya masih penasaran dan saya pengen bawa alat ini lebih ngebut. Jadi saya hack supaya bisa lebih kenceng lagi. Saya modifikasi gitu ya. Dan ketika saya modifikasi, saya harusnya aman gitu ya. Tapi saya malah bawa ngebut nggak kira-kira gitu. Dan terjadi adalah jatuhnya lumayan gitu loh. Ini adalah bekas jatuhnya. Nah, ini adalah bekas jatuhnya gitu ya. Jadi ketika dia melampaui batasnya, yang terjadi ya jatuh gitu ya. Dan makanya saya selalu menyarankan sama Anda untuk selalu pakai alat perlindungan. Apalagi kalau wheelsnya jauh lebih kencang lagi, jauh lebih besar pada ini. Karena wheels yang lebih besar tuh bisa sampai 50 km per jam. Nah, itu makanya saya selalu menyarankan bagi Anda untuk selalu pakai alat keamanan. Itu ya, saya selalu pakai sarung tangan seperti ini dan juga pakai pelindung siku. Cuma sekarang lagi nggak kelihatan ya, lagi di transport. Jadi saya selalu pakai pelindung siku. Juga selalu pakai ini ya, untuk juga selalu pakai helm. Dan bahkan kalau bisa saya malah pakai helm yang full face seperti ini. Ini sebenarnya adalah helm sepeda. Jadi kalau Anda lihat nih, ini kosong gitu ya.
jauh lebih ringan dibandingkan dengan helm sepeda yang lain. Enak banget helmnya ini, dan bahkan helm ini bisa dicopotkan bagian bawahnya. Ini bisa dicopotin sehingga jadi helm sepeda beneran. Jadi ini juga di belakangnya ada lampu. Ini menurut saya cukup aman. Jadi kalau dipakai itu enak dan tidak panas. Nah, ketika dipakai seperti ini juga nyaman sekali. Jadi nggak ada resiko misalnya kena sama muka karena gini-gini. Dan muka kita tetap dingin juga, enak. Tapi ini enak banget. Jadi ini boleh, ini saya sarankan untuk dibeli. Ini boleh kalau memang ada yang ngebut-ngebut banget gitu ya. Kalau misalnya Anda juga punya, kasih tahu sama saya, siapa tahu kita bisa buat komunitas, kita bisa riding sama-sama, kita bahkan bisa keluar kota sama-sama. Karena alat-alat seperti wheels electric unicycles ini, apalagi yang ukurannya besar itu ya, itu bisa traveling sampai 70 kilo, bahkan bisa sampai 100 kilo. Why not kita traveling sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Kita bisa meniti tepi danau, atau bahkan pergi naik ke hutan. Oh enak banget, mau pergi keluar kota, bawa ini nih bener-bener enak banget. Jadi kalau misalnya saya pengen keluar kota gitu ya, saya tinggal bawa wheel saya, electric unicycle saya, dan tangan saya tinggal pegang koper yang ada rodanya. Oh itu enak banget, jadi meluncur aja di jalan. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya Anda memang mempertimbangkan, Anda pengen alat yang lebih hemat, alat yang nggak usah beli bensin tiap sebentar, alat yang bahkan bisa dipakai juga untuk anak-anak, ini skuter ini bisa. Okay? Karena anak saya pun masih SD, kelas 3, kelas 4 SD, ya saya kasih pakai. Dan ini Xiaomi Mija ini dia punya mode untuk bisa lebih lambat, jadi mau digas kencang pun ya bakal tetap lambat gitu ya. Nah itu enak dan bisa dipakai. Alatnya juga cukup stabil, remnya juga cukup bagus, jadi Anda boleh pakai dan Anda boleh pertimbangkan alat ini. Kalau misalnya Anda merasa lebih adventurous, Anda pengen belajar, Anda pengen benar-benar serasa enak, bisa serasa terbang gitu ya, benar-benar free, you can try this electric unicycle. It's not for everybody, ya untuk semua orang. Tapi ketika Anda sudah bisa naik ini, rasanya luar biasa banget, enak banget. Dan beberapa orang bahkan bisa lompat-lompat pakai alat ini seru banget ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya Anda suka dengan video ini, Anda boleh like, Anda boleh subscribe, silahkan komen juga. Dan terima kasih juga ya buat Anda yang sudah like dan subscribe sama video-video saya. Dan why not? Kalau Anda pengen, ya silahkan dicobain. Oke, saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda.